Gubernur Lemhanas RI bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di ruangan rapat. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Bapak Andi Wijajanto, beserta para peserta studi lapangan isu strategis nasional, program pendidikan reguler angkatan ke-64, dan para pejabat terkait Lemhanas Republik Indonesia, kami ucapkan selamat datang di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bupati Belu dan Bupati Timur Tengah Utara, yang kami hormati Komandan Korps Satuan Satu Sakti Kupang dan Lanut LKR Kupang, pimpinan DPRD Kabupaten Belu dan TTU, asisten sekda, para pimpinan perangkat daerah, singkatnya hadirin yang kami hormati. Rapat bersama dengan agenda implementasi program Free Trade Zone di wilayah perbatasan RI RDTL Minim Inklusi dalam rangka studi lapangan isu strategis nasional, program pendidikan reguler angkatan ke-64 tahun 2022, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia akan segera dimulai. Acaranya akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Yang saya hormati Gubernur Lemhanas, Bapak Andi Wijajanto, Deputi Lemhanas, para pejabat yang mendampingi Pak Lemhanas, para peserta Lemhanas tahun 2022 dan semua yang berbahagia. Saya menjadi Gubernur tahun 2018 5 September. Dan ini tahun menuju tahun keempat nanti di masa September akan datang dan berakhir tahun depan. Dalam perjalanan memimpin provinsi ini yang dikenal sebagai provinsi termiskin ketiga. Provinsi miskin ketiga karena Papua berubah menjadi 2. Sekarang Papua berubah menjadi 5. Maka kita akan naik lagi ke yang besar. Jadi majunya provinsi naik tahap bukan karena dia terjadi, karena kalau makin banyak Papua di luar provinsi makin naik ya. Lalu saya melihat apa benar di provinsi di sini. Ternyata Pak Gubernur dan semua kita yang hadir pada kesempatan pagi ini, provinsi ini tidak miskin. Provinsi ini sangat diurus. Provinsi ini sangat kaya luar biasa. Karena itu memang cara kerja birokrasi terhadap bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan Nusa Tenggara Timur itu tidak bisa cara kerjanya pendekatannya pendekatan biasa. Yang business as usual, kerja tender proyek, duduk berserah APBD itu 800 juta tahun lagi kayak provinsi ini akan tetap miskin. Nah, itu saya memperkenalkan beberapa program karena saya melihat bahwa ini paling strategis. Provinsi paling strategis itu adalah Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Nah, saya selalu katakan itu pertama, kenapa? Kalau perbatasan dengan Malaysia, Malaysianya kaya, apa urusan sama Indonesia?
Berbatasan dengan Singapura, kaya juga urusan sama Indonesia. Berbatasan sama Papua Nugini, lagi nggak cocok. Berbatasan sama Timur Leste, Indonesia yang kaya, Timur Leste yang miskin. Nah, ini menarik. Ini sebuah kawasan strategis yang menarik. Mengapa? Karena belum pernah ada sebuah pulau seperti Pulau Timur itu ada 2 negara. Biasanya satu negara, Mikronesia, kalau ada dalamnya ada manusia-manusia Melanesia, itu menjadi Mikronesia. Tapi ini menarik karena ada satu pulau dengan penduduknya 2 juta sekian, 2 negara kan? Ini menarik. One and only in the world. Satu-satunya di dunia, satu pulau dengan 2 negara. Nah, itu sebuah keadaan sangat strategis. Di bagian barat, Flores, provinsi ini memiliki satu makhluk binatang purba, one and only in the world. Itu hebat luar biasa di provinsi. Cuman tidak pernah dikelola sama. Indonesia ini saking kaya ya. Biarkan kekayaannya berjalan sendiri itu kita kaya aja. Jadi cara itu tidak masalah. Dan lewat tempat ini karena yang hadir di sini seluruh manusia-manusia yang stock of knowledge-nya luar biasa, saya ingin berdiskusi beberapa hal. Yang pertama kita mulai dari bagian barat. Kita mempunyai, provinsi punya sebuah kawasan taman nasional yang sangat indah dan luar biasa. Di dalamnya itu adalah Komodo. Tapi dari tahun ke tahun itu NTT tidak pernah diberikan manfaat apa-apa karena memang itu dikelola oleh pemerintah pusat. Dan dalam pengalaman saya berkunjung ke berbagai negara yang mengelola taman nasional, hanyalah Indonesia yang paling murah, walaupun dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Dan hasil riset saya, studi saya menunjukkan bahwa tidak ada konservasi yang bisa bertahan baik selama minimal ada 4 penyangga utama tidak diurus dengan baik. 1, masyarakatnya harus bagaimana? 2, ekonomi harus ada. 3, pemerintahnya ikut intervensi dengan baik. 4, lingkungannya harus terjaga secara. Nah, 4 komponen ini saya lihat di Taman Nasional Komodo itu tidak berjalan dengan baik. Pemerintah betul ada, jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi tidak punya kewenangan. 2, ekonominya tidak berjalan dengan baik karena masyarakat tetapnya miskin di dalam kawasan yang begitu indah. Maka itu syaratnya tidak terpenuhi untuk sebuah kawasan ekosistem konservasi akan bisa terjaga dengan baik. Pasti akan dijauh, akan dicuri, akan dihancurkan. Nah, itu kita tahu seperti itu. Nah itu lewat Bapak Presiden saya minta untuk tempat itu minimal 1 pulau di Bali menjadi best tourism, sisanya itu harus dijaga dengan baik sehingga kita tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kita tahu bahwa harimau Tasmania yang dulunya ada, hari ini tidak ada. Itu harimau dari dulu ada. Sekarang Tasmania lagi berusaha untuk menghidupkan kembali dari kubur-kuburnya dengan sebuah rekayasa genetik. Kita tidak bermimpi suatu saat kita juga membangkitkan Komodo dari kuburnya untuk hal-hal seperti itu, dan kita menjaganya dengan baik. Dan kami, Bapak Presiden telah setuju, maka Pulau Rinca itu dibuat menjadi best tourism. Di dalamnya ada 1.300 komodo di dalam. Lalu Pulau Komodo dan Pulau Padar dibuat menjadi pulau konservasi. Nah itu saya gembira sekali sebagai orang konservasi, sangat gembira untuk hal-hal seperti itu karena kita akan mendapatkan sebuah kawasan taman nasional yang indah dengan konservasi yang begitu luar biasa sehingga ke depan seluruh ekosistem dalam konservasi itu bergerak dengan baik. Orang bicara komodo, saya bilang sampai hari ini saya belum pernah menemukan di Indonesia ahli komodo. Ada juga pengamat komodo. Ahli komodo nggak ada, karena kalau dia ahli komodo pertanyaan paling gampang selalu kalau saya panggil dia. Coba kamu jelaskan ke saya, komodo ini makan apa yang dia bertahan sampai kepurbaannya sampai hari ini, dan pasti pakan itu purba. Apa? Purba dari pakan. Makanan apa yang dimakan oleh komodo bertahan terus sampai hari ini? Pasti makanan itu purba. Dia makan apa? Pasti makanan itu purba. Pasti nggak bisa dijawab, karena kita perlu riset lanjutan di situ. Nah, itu saya beda dengan bagaimana panda. Panda diriset secara luar biasa. Setiap 10 panda ada dokter.
Kita nggak ada 1.300 komodo, nggak ada dokter khusus kita. Itu kita mengabaikan kekayaan kita yang begitu luar biasa. Kita harus mampu untuk punya studi yang luar biasa di 2 pulau itu, karena ada banyak hal yang kita akan temukan di sana dan menarik menurut saya. Apalagi Nusa Tenggara Timur itu paling banyak menarik menurut saya. Kenapa? Kalau kita bersepakat bahwa no glory without suffering, maka Nusa Tenggara Timur itu sufferingnya udah luar biasa. Tinggal glory-nya aja. Proses suffering itu udah terbiasa sama dia. Maka pasti glory itu sebentar, karena udah terbiasa suffering ya. Sudah biasa menderita ya. Karena itu saya ingin lingkungan alam dan segala macam seperti itu. Karena itu saya harapkan ke depan ini menjadi kajian dari Lemhanas, sehingga tidak lagi menimbulkan masalah-masalah seperti itu. Lemhanas sebagai lembaga yang punya kemampuan riset terbaik, mampu melakukan pengembangan pemikiran-pemikiran sehingga dunia memberikan kita. Sekarang ini kalau kita bicara tentang Taman Komodo, Indonesia tidak punya bagian apa? Ada UNESCO, ada ini. Dari mana nih hal belajar tentang begini kesulitan atau kita? Hari ini harus kita mempunyai pengetahuan yang lebih hebat dari itu sehingga kita mengajarkan dunia, jangan dunia mengajarkan kita. Hari ini Taman Komodo kita mau buat apa? Dunia yang mana? Ini jangan. Dan mana lu hidup di sini? Lu tidak buat riset yang hebat? Nah itu, karena itu saya mendorong ini agar kita lakukan riset. Riset itu perlu anggaran. Pemerintah pusat APBN tidak rumah. Maka tidak ada konservasi yang murah di dunia. Saya menaruh 15 juta per member dan cuma 50.000, dan itu bukan kemauan saya, itu riset. Daya tampung daya dukung dari 2 pulau minimal, Komodo dan Padar itu 230.000 per tahun. Saya putuskan untuk itu 200.000 saja. Maka 50.000 member, dengan di dalam setiap member dibeli oleh 4 orang, berarti ada 50.000 kalau datang semua per tahun. Tapi yang tertarik adalah mereka yang peduli untuk donate dalam keberlangsungan konservasi itu sejak kehidupan komodo. Jadi itulah kenapa ribut sana sini ini, karena selama ini uang ini pendapatan itu tidak terkontrol, karena datang kaptis, datang 10 orang atau 50 orang, tiket bisa 10 atau 20. Maka ini tidak bisa terkontrol. Kita pakai sistem vertikal dan tidak ada yang bisa nipu di sana, semua terbuka untuk umum. Siapapun datang ketahuan, perencanaan datang waktu itu ketahuan, di laporan banyak kita bisa tahu siapa yang datang berapa banyak, bisa dipakai berapa banyak, bom dipakai berapa banyak, kamar dipakai berapa banyak, ketahuan dalam sebuah desain digital. Sampai yang kamar selalu dunia sudah begitu. Lalu kita bicara bagaimana keindahan atraksi yang begitu indah. Karena itu provinsi ADT saya dengan Pak Yosef Reiso, jadi wakil gubernur saya, walaupun umurnya sudah 70-an tapi masih semangat dalam kepikunannya agak berkurang. Jadi kita masih semangat untuk nah, karena itu memang kita mendorong pariwisata sebagai prime mover ekonomi. Jadi banyak orang bicara tentang pariwisata. Pariwisata itu bukan ngomong tentang atraksi alamnya saja, budayanya dan segala macam. Cuma memang ini kan belum sampai pada pemahaman NTT. Kalau di daerah lain sudah, tapi Nusa Tenggara Timur itu belum paham tentang pariwisata. Apalagi para bupati. Ada di sini Bupati Belu, Pak Nur, ini Bupati Belu dari Bupati TTU. Memahami pariwisata ini tidak gampang, karena ini ilmu baru. Jadi orang bicara pariwisata itu setiap melihat laut yang ini pariwisatanya bagus. Ya bagus, tapi kalau dia tidak memenuhi syarat 5S esensialnya tak bisa. Aksesnya macam apa, aware dari masyarakatnya apa, aware pemerintahnya macam apa. Itu keterlibatan, itu tidak bisa, harus terus dilatih setiap saat. Seperti Labuan Bajo hari ini telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat sebagai pariwisata yang premium, bahkan bisa dibilang super premium. Tapi dia akan sia-sia, akan tetap kemiskinan itu buat Nusa Tenggara Timur kalau supply chain semua datang dari tempat lain. Dagingnya datang dari Jawa, ikannya dari luar, Selayar, daging ayam dari luar, telur ayam dari luar, cabai, bawang, semuanya dari luar. Maka supply chain seperti itu tidak akan membuat Nusa Tenggara Timur akan naik. Maka kita menyiapkan supply chain dengan baik, antara lain pertaniannya disiapkan, peternakan disiapkan. Dan untuk menuju ke sana dalam membangun provinsi yang terlalu lama tidur itu, maka program-program yang diperkenalkan kolaborasinya harus diperkenalkan baik. Antara lain salah satu program yang
Kalau kita dengar program itu agak lucu, panen tanam jagung, panen sapi. Banyak orang yang gubernur masa tanam jagung, panen sapi. Itu sebuah program agar kolaborasi terjadi. Mengingatkan kepada dinas-dinas juga untuk kalau begitu tanam jagung, sapinya harus ada. Mengapa sapi? Karena NTT itu adalah salah satu penghasil sapi dari dulu. Dulu NTT tidak kenal Surabaya. NTT kenal Hongkong dengan sapi-sapi dulu. Tapi makin hari ya sapinya makin berkurang. Kita sedang mengembalikan apa sapi kita. Kenapa jagung? Karena pakan ternak Nusa Tenggara Timur yang pakan itu 70% kontennya datang dari jagung, itu kami 1 tahun pengeluaran untuk pakan ternak baik ayam dan babi itu 1,3 triliun rupiah Nusa Tenggara Timur pakai flight. Jadi 1,3 triliun rupiah. Makanya saya bilang, kenapa bisa jadi gubernur? Kita jadi dua pakan ternak aja kaya di sini. Jadi 1,3 triliun. Nah, karena itu kita mendorong jagung agar menyiapkan pakan ternak ke depan. Dan jagung kalau kita dorong maka kita mampu untuk memberikan pakan kepada sapi itu cukup banyak. NTT sekian lama limbah pertanian itu selalu dibakar. Mereka mempunyai ternak sapi, tapi limbah pertanian ini dibakar. Jadi musim kemarau sapinya menjadi stunting, kurus. Kenapa? Karena limbah pertanian tidak pernah dimanfaatkan dengan baik. Jadi masalah pengetahuan saja. Nanti saya mendorong program yang disampaikan seperti itu sehingga begitu pertanian bergerak dengan jagung, peternakan menyiapkan agar limbah pertanian itu dapat dikelola dengan baik sehingga pakan ternak pada musim kemarau itu dapat tercukupi. Nah, ini sekarang terus berjalan. Kita mendorongnya. Dulunya ada daerah yang seperti di Sumba Barat Daya, ini salah satu kabupaten termiskin di NTT. Pulau termiskin di Nusa Tenggara Timur itu adalah Pulau Sumba, nomor 1. Nomor 2 baru Pulau Sapu, nomor 3 Pulau Timur. Itu penyumbang kemiskinan terbesar. Nomor 1 itu Sumba, Kabupaten Sumba Tengah, kemiskinan terbesar. 2 kembali ke Pulau Sapu, dari 2 kembali lagi masuk. Nomor 2 Sumba Timur, nomor 3 Sumba Barat, nomor 4 Sumba Barat Daya. Itu pulau termiskin. Jadi kalau kita terapi jadi pulau itu pasti akan menurunkan angka kemiskinan dan jadi cepat. Salah satu kabupaten nama Sumba Barat Daya. Kalau dari Denpasar itu terbang cuma 50 menit masuk kalau pakai 4 kilometer. 50-60 menit masuk 1 jam. Itu dulunya kalau musim Juni, Juli, Agustus mereka pergi ke provinsi seberang, NTB, khususnya Bima untuk panen jagung di sana menjadi buruh. Tahun ini mereka panen sendiri. Mereka panen sekitar 4.000 ton dengan tanam jagung seluas 36.000 hektar. Itu dalam sejarah belum pernah terjadi. Itu kita dorong terus. Dengan dukungan Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa jalan sambil food estate di Sumba Tengah, food estate di Belu yang terus berjalan. Kita harapkan ini program yang ditambah dengan sorghum yang juga akan menunjang pakan ternak. Ini akan membuat kita lebih baik. Karena saya lihat sorghum dengan gandum, dua hal ini gizi, nilai proteinnya sama saja. Baik gandum maupun sorghum sama. Memang Tuhan itu luar biasa adil. Gandum di tempat negeri yang 4 musim, sorghum di tempat negeri yang 2 musim, dengan catatan sorghum lebih hebat. Karena sorghum bisa tumbuh di lahan-lahan kritis. Tanpa hujan 2 bulan, sorghum masih bisa bertahan. Nah itu hebatnya tanaman ini. Karena itu saya lewat Bapak Presiden saya minta untuk NTT dan daerah-daerah kritis itu harus dibuat sorghum. Nah risetnya seperti itu. Jadi kali ini pola kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Maka saya pastikan Nusa Tenggara Timur di 2030 ini berjalan baik. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi terkaya di Republik ini. Mengapa? Kalau pangan yang tersedia dan itu pasti tersedia. Kedua, dia memiliki energi baru terbarukan terbesar di Indonesia. Dunia tidak lagi menengok terhadap energi fosil. Dunia menuju energi baru terbarukan. Siapa memiliki energi baru terbarukan, dia akan memiliki dunia depan. NTT, irigasi matahari tertinggi di Indonesia itu ada di Nusa Tenggara Timur, Pulau Sumba, Pulau Timur. Ada di Samudra juga, tapi lahannya sangat kecil. Dengan irigasi tinggi, tapi lahannya kecil. Pulau Sumba. Pulau Sumba itu potensinya itu ada 10 giga di sana.
Hari ini dunia hanya punya terbesar di dunia itu ada 2,2 giga oleh China. Jadi kalau Indonesia lewat di Sumba itu bisa 2 giga, kita kedua terbesar energi matahari di dunia, itu terbesar. Sekarang walaupun China sekarang menuju untuk membangun Gunung Gobi, mereka sedang menyiapkan itu, pasti itulah mereka terbesar. Tapi kalau kita siapkan yang baik, kita juga terbesar. Saya ingat kita paling terbesar adalah Darwin. Karena Darwin juga menyiapkan diri dengan 3 giga menuju ke Singapura. Mereka melewati Laut Timur, Laut Sabu, terus menuju ke Singapura untuk menjual energi terbarukan mereka. Saya belum menandatangani itu karena saya juga akan riset bersama PLN untuk melanjutkan di Sumba. Dan diharapkan 2023 ini pada saat nanti G20, saya harapkan Bapak Presiden sebelum G20, Bapak Presiden sudah meletakkan batu pertama untuk menunjukkan komitmen kita dalam menandatangani perjanjian di Paris untuk 2025 itu kita 24% yang baru terbarukan bisa terpenuhi, karena sekarang itu masih ada di sekitar 10%. Untuk mengejar itu tidak mungkin. Kita lihat ada satu-satu, ada paling fenomenal adalah irigasi matahari yang digunakan bagi Sumba itu untuk memenuhi itu. Yang kedua, Nusa Tenggara Timur itu sangat juga kuat di arus laut, tidal energy. Ini di Scotland, negara-negara lain itu rata-rata 70% mereka energi listrik itu datang daripada tidal energy. Kita punya arus laut antara Flores dan Pulau mana ya? Antara Flores Timur dan Pulau Adonara itu sangat kuat. Antara Flores Barat dan Pulau Rinca, antara Timur Pulau Semau dan Rote dengan Selat Putu Apunya. Ini kekuatan antara Alor dan Lembata, antara Alor dan Timur lewat Ombay. Ini kekuatan arus laut yang sangat luar biasa. Tadi energi yang sangat luar biasa. Dan ini memberikan kami sekarang riset bersama teman-teman di Scotland. November ini mereka akan memberikan hasil. Anginnya juga luar biasa. Kami mulai dengan beberapa. Kita sudah mulai. Kita punya masalah serius ada pada PLN. Jadi PLN ini kalau benar adalah harus dibuka. Ya, Pak Gubernur saya minta untuk kita, karena memang sudah dilakukan judicial review dan kalah. Karena itu kita harus pendekatannya adalah bukan harus perubahan undang-undang DPR, parlemen dan pemerintah. Karena ini masalah terbesar kita ada pada PLN. Kekayaan NTT yang begitu besar ini tidak bisa menjadi profesi kaya kalau PLN yang mana seperti ini. Ini sebuah lembaga kecil yang menguasai dunia Indonesia. Dan itu saya yakin dengan kewenangan penyediaan infrastruktur dia, yang juga penyediaan energi juga dia, regulasi juga semua dia, ya udah pasti korupsi yang luar biasa itu nggak usah kita bicara, pasti 100% itu. Karena itu memang dia nggak pernah nyaman untuk keterlibatan swasta ataupun pemerintah daerah untuk mengisi hal-hal seperti itu. Kita tahu bahwa tidak pilihan bagi kita. Dunia sudah menuju RE 100%, renewable energy 100% itu sudah tidak pilihan. Ada grup begitu besar baik Eropa maupun Amerika mendorong ini secara besar. Dan kita tidak terpihak. Ke depan seluruh produk-produk kita tidak mungkin kita bisa ekspor kalau tidak punya renewable energy 100% dalam memproses produk-produk kita. Karena itu saya mendorong ini terus, dan Nusa Tenggara Timur punya kekuatan di sana. Oke, sampai situ. Karena memang penderitaan luar biasa itu bukan di manusianya saja, karena alamnya juga menderita. Maka ciri khas tumbuhannya, flora fauna di NTT itu memang top-top semua. Wangi cendananya, tinggal namanya, wanginya udah hilang. Pohonnya udah hanya lihat, tapi tidak ada lagi, ada bunganya. Tapi masih ada beberapa, ada kerol. Itu disebut, WHO menyebutkan pohon ini miracle tree, pohon ajaib. Cuma paling cerah kalau orang itu kalau itu pilihan makanan orang miskin. Jadi sayur-sayur yang lain tidak ada, itu pilihan terakhir. Karena itu kalau begitu kerol itu didorong, ini masalah tentang budaya. Orang merasa ini dulu makan orang miskin, ini sekarang dibawa untuk suruh bikin program pemerintah, tidak diperlukan pemerintah. Bukannya, nah inilah masalah budaya. Jadi karena itu saya dorong serius. Saya berterima kasih karena Pak Daniel ada di sini lewat Koren. Satu dan satu Bina Sakti, mereka mampu untuk menopang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan masyarakat, sehingga hari ini pertumbuhan ekonomi pendapatan pada masyarakat mulai bertumbuh. Nah, tingkat kepercayaan publik kepada pohon ini belum ada. Walaupun dia pohon ajaib, tapi kan kita tidak pernah merasa dia ajaib karena kita milik sendiri. Biasanya di samping itu kita tidak anggap, nanti kalau sudah hilang dulu kita. Itu sangat alami.
Karena itu saya mendorong secara serius agar kelon ini baik kepada Bapak Presiden juga meminta untuk makanan tambahan kepada ibu-ibu yang menyusui ataupun kepada anak-anak stunting itu dipergunakan kelor dengan kandungan kelor harusnya sekitar 60-70%. Karena itu pokoknya dan dia mempunyai nilai gizi protein tertinggi. Daun dengan potensi protein tertinggi mengalahkan telur, susu adalah kelor. Jadi konsumsi kelor yang cukup itu sangat baik. Saya sering bercanda dengan teman-teman saya bilang kelor itu menyelamatkan kolon. Karena kalau konsumsi dengan benar, orang tidak akan pernah mengalami diabetes, gula darah tidak akan pernah. Lalu tidak akan prostat kalau konsumsi secara baik. Nah, kalau orang tidak gula darahnya tidak ada, prostat tidak ada, pasti kolonnya kuat. Saya selalu bercanda seperti itu. Itu hanya pesan dari orang yang selalu ada. Biasanya agak teratur, orang nggak ingat. Tapi kalau bahasa agak provokatif, orang mengingat kelor. Karena itu saya mendorong terus agar dalam pengerjaannya memang pohon ini endemik Nusa Tenggara Timur ada, walaupun juga sebagian besar dibawa oleh Belanda lewat India dalam sejarahnya, tapi kita punya juga endemik. Saya harapkan ini menjadi kekuatan lewat tempat situasi yang berbahagia seperti ini, ketemu Gubernur Lemanas yang sangat pintar dan seluruh petinggi-petinggi di sini. Saya mendorong untuk ini dalam kajiannya ya harus menjadi makanan tambahan buat seluruh masyarakat Indonesia yang punya problem terhadap gizi buruk. Karena ini sudah dilakukan oleh WHO di Afrika. Beberapa negara di Afrika, Kenya, yang lain-lain, itu mereka menyelesaikan gizi buruknya dengan kelor. Dan kita memiliki itu. Dan kita belum memanfaatkan secara baik dalam sebuah kebijakan besar, kebijakan negara. Lalu kita punya problem juga, tadi seperti saya sampaikan bahwa sekian lama Indonesia itu selalu kena tax kalau ekspor. Karena kuota di negara manapun untuk ekspor. Kita memiliki Timor Leste, under developing country yang dia tidak kemana pun tidak boleh kena tax dan tidak boleh kena kuota. Harusnya ini pintu masuk seluruh produk Indonesia yang kena kuota dimanapun, kuota kita masuk lewat Timor Leste. Karena itu nanti free trade zone-nya itu kita bangun di Oecusi dan Wini. Kenapa Oecusi? Karena Oecusi itu enclave jauh dari Dili, jauh dari ini enclave kecil di situ. Lalu dikelilingi oleh seluruh kabupaten masuk BU, ETU, ETS, Kabupaten Kupang menjadi satu kekuatan ini. Dan di dalam diskusi saya dengan Bapak Presiden, saya harapkan bukan seperti desain perdagangan seperti Syria dan Yordania, tapi dia model combine, ada kuota besarnya dan juga ada perdagangan bebas. Tapi hebatnya kalau kita dengan Timor Leste, karena dia ada developing country, jadi seluruh kebutuhan kita mau kemana pun kita suplai lewat situ sehingga mampu diisi oleh Timor Leste. Kita mampu mengisi Timor Leste dengan baik. Jadi dengan seluruh konsep berpikir kita, maka NTT akan ekspor terbesar. Salah satu provinsi yang akan ekspor seluruh kebutuhan ekspor Indonesia yang dikenakan kuota, maka dia akan diperoleh kuota itu dipakai oleh Timor Leste. Jadi kuota-kuota Timor Leste yang dikenakan itu kita dapat ini, maka ekspor NTT ke Timor Leste itu akan sangat tinggi. Dan di dalam itu saya harapkan Pak Gubernur nanti di dalam itu ada proletariat. Jadi kita tidak lagi diskusi negara, tetapi dia proletariat saja. Sehingga dalam rumah itu media dia tak dia keluar, tak keluar. Di sananya industri. Jadi industrinya langsung jalan. Karena kalau itu dilakukan, tolong bisa lihat Oecusinya. Ada nggak ya? Gedein coba bisa. Oecusi. Oecusi. Itu ya. Gedein kan? Dia enclave seperti itu. Gedein. Nah, ini enclave seperti ini. Jadi itu kita sangat strategis. Dia akan membangun pelabuhan. Dia punya bandara udara internasional. Dia akan membangun pelabuhan laut
terbesar untuk ekspor batu. Jadi itu sangat strategis. Di sampingnya itu ini juga kita kembang pelabuhan laut di situ. Jadi, nah ini sebelah ini kita di situ kita akan siapkan juga. Nah, karena itu ini sangat strategis buat kita. Ya, teman-teman macam-macam jadi langsung masuk ke kami. Sebentar saya bicara ekonominya bukan. Kalau ini data jadi kan sudah otomatis beli. Jadi sebenarnya ini yang ini yang mau berarti mark. Karena itu saya pikir ini tempat yang sangat strategis. Karena itu saya harapkan momentum ini dapat dikaji lebih baik sehingga nanti lewat Bapak Gubernur Lemhanas secara teknis diberikan ke Bapak Presiden Joko Widodo bisa dapat dipakai dan saya harapkan 2023 itu kita sudah mulai melakukan transaksi sana dan berjalan sehingga Nusa Tenggara Timur terselamatkan karena ikut sertanya kebijakan yang memberikan pihak kepada Nusa Tenggara. Terima kasih dan saya minta Gubernur Lemhanas memberikan pikiran-pikiran sehat kepada kami sehingga dalam melaksanakan tugas kami itu dapat bisa memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Lemhanas RI kepada Bapak Andi Wijajana dan kami silakan. Terima kasih Pak Victor atas pengantar dan penjelasannya yang sangat komprehensif. Terima kasih telah menerima kami dari Lemhanas, terutama dari peserta angkatan 64. Silakan berdiri, angkatan 64. Mereka yang akan di sini kira-kira seminggu untuk berdiskusi, mendapatkan data dan terutama contoh-contoh Pak Gubernur apa yang bisa diambil dari program pemerintah di NTT untuk bisa kemudian kami menjadikan model untuk Indonesia ke depan. Silakan dulu. Saya di Kupang ini selalu dikelilingi oleh teman-teman sahabat-sahabat lama. Pak Victor ini sudah kenal 20 tahun yang lalu. Pak Budiman pernah bertemu ayah beliau waktu saya masih SMA. Waktu itu ayah saya masih kolonel bertemu dengan Kasat. Beliau untuk meminta izin mendirikan perkumpulan Kejar Bakti Tiada Akhir paguyubannya 65. Dan izinnya ayah beliau dan saat itu saya ditunjuk sebagai ketua remaja Cipta. Saya masih SMA kelas 3. Tugas saya pertama sebagai ketua remaja Cipta itu membuat reuni untuk ayah-ayah angkatan 65. Saya karena kelas 2 SMA disuruh jadi ketua panitia reuni angkatan 65 yang 400 orang di Cibubur. Tradisi itu dilanjutkan pada saat setiap kali angkatan 65 mau reuni, panitianya putra-putranya sampai hari ini. Sekarang sudah cucu-cucunya yang jadi panitia. Nanti 4 November kalau saya tidak salah mereka akan reuni di Lemhanas memanfaatkan karena saya juga di Lemhanas. Ada acara ngopi sore dengan Pak Kasat. Pak Kasat mertuanya juga nanti. Tapi panitianya sudah ditingkatkan bukan lagi ditingkatkan saya sekarang sudah gagal di Dewan Pembina 465 menerus kita. Ketua Dewan Pembina itu Pak Andiawan. Nanti saya dengan Pak Dudung malah wakilnya Pak Andiawan di 65 tersebut. Lalu dengan Pak Aldrin dan Lanut kita kenal Pak Aldrin masih mayor itu. Sudah lama banget ya, setiap kali Kupang selalu bertemu dengan banyak teman. Terima kasih atas sambutan hangatnya yang kami mendarat pagi ini teman-teman juga mendarat.
yang sudah dilakukan bulan lalu dihadiri oleh Presiden memberikan sambutan. Temanya bagaimana melakukan reduksi untuk politik identitas supaya tabrakan politik identitasnya tidak terjadi lagi seperti 2014-2019. Dan ini Presiden maupun Wakil Presiden mengulang kembali pentingnya kita untuk melakukan reduksi politik identitas. Dan itu juga akan selalu tetap menjadi kajian kami sampai 2024 untuk mengawal konsolidasi demokrasi Indonesia. Kajian kami yang kedua adalah tentang transformasi digital, bagaimana Indonesia berubah, masyarakatnya menjadi masyarakat digital, ekonominya menjadi ekonomi digital, dan juga pemerintahannya, governance-nya menjadi digital governance. Saya tahu bahwa di provinsi NTT ini ada dicoba dengan digital KTP. Kalau nanti teman-teman tempat bertanya bagaimana prototipe digital KTP nasional, itu sudah mulai dicoba di beberapa kabupaten di NTT. Ya, kalau NTT dengan infrastruktur digitalnya belum sedalam Jawa bisa melakukan transformasi ke digital KTP dan digital governance, jadi diharapkan kemudian kita menemukan satu model untuk kabupaten, kota, dan provinsi lain di Indonesia. Jadi salah satu uji coba untuk digital KTP itu dilakukan di NTT dari tahun lalu. Yang ketiga, topik kami yang ketiga itu tentang ekonomi hijau. Kalau ekonomi hijau ini tentang transisi energi, bagaimana kita menuju net zero emission di tahun 2060 yang oleh Kementerian Lingkungan Hidup berusaha dipercepat menjadi 2052. Untuk transisi energi hijau ini, Indonesia Tengah dan Timur yang akan menjadi kunci untuk energi hijau. Kalau di Papua kita sangat berharap dengan air, bendungan, kemudian PLTA itu di Papua. Kalau Papua bisa membangun PLTA di sana, itu diperkirakan 30-40% suplai listrik di Indonesia dapat berasal dari energi hijau pembangkit listrik tenaga air di Papua. 30-40% lainnya diharapkan berasal dari sini, provinsi NTT ini, terutama dengan potensi matahari diharapkan berasal dari sini. Ya, kemarin ada pembicaraan tentang misalnya ibu kota Nusantara. Kalau ibu kota Nusantara ingin betul-betul dari awal menjelma menjadi kota hijau, maka listriknya juga harus hijau. Listriknya tidak bisa listrik coklat. Kalau listrik hijau yang diharapkan, transmisi listrik dari PLN ke Nusantara itu tidak boleh gabung dengan transmisi kabel coklat, tidak boleh gabung dengan batu bara, tidak boleh gabung dengan diesel solar. Ya, peluangnya cuma dua. Kalau listrik dari Nusantara itu harus hijau, itu dari Kayan, Kalimantan Utara, atau Nusantaranya membuat pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya dengan sementaranya untuk tahun 2024 pemerintah itu menyiapkan 120 hektar untuk pembangunan panel surya untuk mencukupi sekitar 30 megawatt kebutuhan pertama. Setelah itu mentok, ya, kebutuhan listrik surya dari Nusantaranya sendiri mentok, karena lahannya tidak bisa dipaksa untuk surya, tapi mungkin bisa ditarik dari NTT. Transmisinya bisa ditarik dari NTT, yang bisa dilakukan secara cepat dan mungkin lebih murah, lebih efisien ditimbang harus membangun 5 bendungan PLTA dari Sungai Kayan. Nah, hal seperti itu yang akhirnya membuat NTT dengan potensi ekonomi hijaunya jadi sangat-sangat penting untuk ke depan. Jadi kekhawatiran atau kegelisahan dari Pak Gubernur tentang PLN nanti tolong dikaji
kajian dari Ibu Deputi tentang ekonomi hijau Pak Gubernur. Salah satu usulan kami adalah mengubah PLN sehingga namanya bukan perusahaan listrik negara, tapi namanya sudah harus ada kata hijaunya. Pertamina juga kami sarankan merubah nama sehingga ada kata hijaunya. Kayak misalnya BP. BP itu dulu singkatan dari British Petroleum. Bahasa Indonesianya minyaknya Inggris. Ya, singkatannya British Petroleum. Sekarang singkatan mereka B-nya itu diubah menjadi Beyond Petroleum. Jadi melampaui ya, sekarang artinya BP. Dengan mengubah satu kata saja dari British Petroleum menjadi Beyond Petroleum tetap BP. Ya, singkatan visi-misi perusahaan. Jadi karena kita sudah bergerak ke ekonomi hijau, salah satu saran kami yang akan diserahkan ke Presiden Ibu ini adalah mengubah visi-misi PLN dan Pertamina sehingga ada nuansa hijaunya, dan itu akan kelihatan kalau logo nama perusahaannya juga diubah sehingga keberpihakan kepada energi hijaunya akan terasa. Itu topik ketiga kami. Topik keempat kami, ini sangat-sangat NTT. Topik keempat kan ekonomi. Sebelum saya gubernur, saya sudah kemari bertemu dengan Pak Victor bersama Menteri KKP ya. Saat itu KKP kami melihat beberapa sentra ekonomi biru, terutama dari konservasi yang diarahkan nanti untuk perikanan ukur maupun dari udang. Saat itu kita tambah udang, ada floating method yang dikembangkan oleh Pak Gubernur di sini untuk udang ini. Saya nggak perlu bercerita kalau ekonomi biru itu memang peluang terbesar kita ya, kombinasi dari 3 provinsi Papua, Maluku, dan NTT. Ya, itu aja. Kita satu lagi adalah Kepulauan Riau. Ya, tapi kita ngutak-ngatik Papua, Maluku dengan NTT kita sudah bisa nomor 4 dunia. Dan nomor 1 dunianya adalah Norwegia, nomor 2-nya adalah Alaska, Amerika Serikat. Nomor 3, nomor 4 ini bisa pindah-pindah antara gabungan. Kalau nomor 3 itu gabungan antara Filipina Barat dan Taiwan. Karena nomor 4-nya itu cukup di Papua, Maluku dengan NTT. Ya, potensinya ada. Nah, potensinya itu nggak tanggung-tanggung. Potensinya itu kalau dari NTT itu potensi Indonesia secara keseluruhan itu 15 triliun per tahun. Ekonomi biru kalau itu digarap secara benar 15 triliun per tahun. Bayangkan APBN kita nanti 2.400 kira-kira 2.400 triliun APBN kita. Potensi ekonomi biru per tahun Indonesia 15 triliun, 60% ada di Papua, Maluku, dan di NTT. Kira-kira 9.000 triliun dari 15 triliun itu ada di Papua, Maluku, dan NTT. Ya, katakanlah sepertiganya ada di NTT, berarti potensi ekonomi biru di NTT itu 3.000 triliun. Ya, jadi seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan, nggak ada alasan NTT itu miskin, nggak ada alasan. Hanya benar-benar tentang tata kelola, perencanaan panjang, dan pembangunan ke depan. Yang kelima, topik kami yang kelima adalah IKN dari Kota Nusantara. Ya, tolong jangan melihat IKN sebagai satu kota berdirinya Nusantara, ya, sebagai kota baru dengan luas mungkin 200.000 hektar total, sekitar 120 hektar awal yang berkembang menjadi pusat pemerintahan. Jangan dilihat dari situ saja. Jadi seperti saya contohkan, Kota Nusantara itu dirancang sebagai kota hijau. Dan transmisinya tidak bisa dari batu bara, tidak bisa dari diesel, harus dari air, harus dari angin, harus dari solar. Kalau dari solar, potensi terbaiknya narik kabel dari NTT ke Nusantara. Ya. Kalau itu tidak bisa dikembangkan narik kabel dari NTT ke Nusantara, maka peluang Nusantara berikutnya yang paling efisien untuk menjadi kota hijau adalah narik kabel dari Australia. Jauh lebih murah narik kabel dari Australia ke Nusantara untuk tenaga solar daripada membuat sendiri pembangkit listrik apapun hijau di seputaran Nusantara. Nah, daripada kita narik dari Australia kan tinggal kita narik dari NTT.
potensinya sama, besar. Itu jadi Nusantara membutuhkan daerah-daerah penyangga. Kalau daerah penyangga untuk energi, kita membutuhkan daerah penyangga energi hijau. Lalu kalau daerah penyangga pasokan makanan, misalnya Nusantara sekarang sudah mengembangkan kerjasama, Jawa Timur itu sudah mengembangkan kerjasama dengan 4 provinsi seputaran di Kalimantan Timur. Jadi ada 4 provinsi penyangga untuk komoditas pangan. Karena di Nusantara nggak ada tanaman padi di sana, nggak ada perkebunan di sana, benar-benar nggak ada perkebunan pangan. Jadi sana tidak ada yang namanya padi, sayur, jagung, buah datangnya sekarang dari Palu. Palu sendiri tidak akan cukup untuk mensuplai Nusantara. Tapi itu kita kerjasama dengan Sulbar, kerjasama dengan Sulawesi Selatan, kerjasama dengan Sulawesi Utara, dengan Kalimantan Selatan untuk mensuplai pangan di Nusantara ke depan, termasuk dalam masa konstruksi. Sama masa konstruksi, nggak ada batu di Nusantara. Batu harus didatangkan dari daerah lain, tidak ada besi di Nusantara, harus didatangkan dengan daerah lain. NTT juga harus bisa melihat, ya, selain tadi energi hijau, apa yang bisa dilakukan oleh NTT untuk menjadi daerah penyangga pengembangan Nusantara yang akan berlangsung selama 20 tahun ke depan. Jadi peluangnya ada di sini. Nah, hal-hal itu tolong nanti dikaji oleh teman-teman apa yang bisa diperdalam, karena nanti mereka juga harus menulis naskah tentang 5 topik itu, Pak Guru. Ya, lalu setelah 5 topik ini, kami di Lemhanas juga mendapatkan perintah dari Presiden untuk mengantisipasi krisis pangan dan krisis energi. Ya, ada antisipasinya sederhana, Pak Guru. Siapkan kemungkinan krisis pangan dan energi sampai Lebaran 2023. Kira-kira sampai April 2023. Ya, kalau Ibu Bapak melihat setelah sidang rapat terbatas minggu lalu, ya, Presiden kemudian menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan kalkulasi tentang subsidi yang sekarang sudah 502 triliun. Kalau nanti di bulan Oktober, bulan November terjadi lagi kenaikan harga minyak yang melebihi $100 per barel, ya, ke arah 120-130 saja di bulan Oktober, maka subsidinya mungkin sudah menuju ke 600 triliun. Ya, begitu subsidi menuju 600 triliun di bulan Oktober, bayangkan susahnya pemerintah untuk kembali melakukan realokasi anggaran. Kita yang di birokrasi kan sudah tahu, begitu ada perintah realokasi anggaran lebih bulan September, ya, kalau di Lemhanas, Karoren, Jungkir Balik, mau diambil dari mana lagi? Yang mau dihentikan adalah sebagian besar program itu sudah tanda tangan kontrak, sebagian besar program sudah ada pemenang tender. Begitu itu mau dibatalkan, wah, nanti konsekuensinya besar. Kalau belum jalan nggak apa-apa, kalau sudah jalan. Tapi begitu nanti perintah realokasinya dilakukan bulan September ke atas, birokrasi jungkir balik. Birokrasi masih jungkir balik untuk melakukan ini. Dan ini nggak tanggung-tanggung, realokasinya bisa 100 triliun rupiah kalau terjadi. Nah, jadi bagaimana caranya kita membantu mereka itu? Salah satunya Presiden perintahkan ke kita semua, termasuk kepala-kepala daerah, adalah kendalikan inflasi. Betul-betul kendalikan inflasi. Idealnya inflasi kita tidak berada di atas 4%. Hari ini mungkin nanti di akhir tahun kita akan di 4,9%. Ya, hampir 1% di atas inflasi di tahun berikutnya, nanti di tahun depan dikembalikan di bawah 3%. Jadi bawah 3%. Tapi kita memiliki masa kritis dari bulan Oktober sampai kira-kira April 2023. Ya, tentang ini. Kalau kita berhasil melalui itu, kita relatif akan pulih normal, akan pulih lebih cepat. Nah, tadi yang saya disampaikan oleh Pak Victor tentang variasi pangan yang mungkin bisa segera dikembangkan di provinsi ini, ada kelor, ada sorghum, dan yang paling penting juga itu sebetulnya Pak Victor ikan. Kami menemukan indeks ekonomi biru. Tapi indeks ekonomi biru itu ada indeks protein biru. Dari indeks protein biru ada indikator tentang konsumsi protein biru negara-negara dunia. Rata-rata negara dunia
dari skor 100, konsumsi protein hidupnya itu 44. Ya, negara tertinggi itu Skandinavia, di atas 90 konsumsi ikan, konsumsi seafood di atas 90. Singapura, negara kecil itu konsumsi seafoodnya skornya 80 sekian, 82 atau 84. Rata-rata dunia itu 44, Indonesia 26. Di bawah rata-rata dunia, negara kepulauan yang tidak makan ikan, itu Indonesia. Negara kepulauan tidak makan ikan. Ya saya kalau di rumah, mungkin tradisi ibu saya yang orang Jawa ya, ayah saya Bugis, ibu saya Jawa, tapi tradisi makan di rumah lebih banyak Jawanya daripada Bugisnya. Ya saya makan tempe, tahu, ayam, sapi, telur, pecel, sayur asam, sayur lodeh. Ya, itu makanan normal saya. Ya. Kalau kami berpikir makan ikan, mikirnya warung seafood. Ya warung tenda seafood. Kalau kami berpikir makan lele, mikirnya nasi buduk pecel. Berarti beli luar, tidak makan di rumah. Nah, skor protein biru kita itu luar biasa rendah, yang paling rendah di semua negara kepulauan. Skor makan seafood. Nah itu yang juga mungkin harus dikembanyakan kembali. Mudah-mudahan di NTT orang tetap sehari-hari lebih banyak makan ikan daripada makan ayam. Moga-moga. Ya saya dulu waktu SD seumur-umur selalu makannya ikan bandeng dibakar sampai kelas 6. Kelas 6 karena oma saya dari sisi ibu dari ayah saya yang masak di rumah. Lalu kemudian kami ke Ponorogo, ke desa ibu saya, itu bingung-bingung. Satu, ikan yang tidak dibakar. Dulu kami tahu ikan itu cuma dibakar, bukan dijadikan sop. Kalau di sop ikannya dipotong-potong, kalau dibakar ikannya itu. Nah, begitu kami ke Ponorogo, kami kaget-kaget. Ikannya satu dipotong-potong, ada kepala, ada badan, ada ekor, digoreng pula. Nah, kaget ya. Pertama kali kelas 6 SD saya makan ikan dipotong-potong. Dulunya yang makan ikan bandengnya satu orang satu di rumah itu. Lalu kemudian itu begitu kelas 6 SD karena yang merawat kami mbahnya dari sisi ibu saya, tiba-tiba kami dapat ikan goreng dipotong-potong. Dulunya satu ikan bakar, pasti satu ekor. Orang Makassar dikasih ikan dan satu ekor marah. Marah, benar-benar marah. Ya, jadi, nah itu skor protein biru kita memang perlu dinaikkan secara signifikan. Itu tentang krisis pangan dan krisis energi yang sedang berusaha disiapkan pemerintah. Nah terakhir untuk kunjungan khusus pagi ini yang nanti membuat kami di Lemanas akan bolak-balik ke sini, Pak Victor. Jadi jangan bosan-bosan menerima kami dan Pak Andri. Kalau kami mendarat berkali-kali di sini juga mohon disiapkan karena saya ketemu Presiden tanggal 19 Juli sore setelah Presiden menerima Raposorta. Lalu kami diperintah untuk melakukan kajian bagaimana turut membantu perekonomian Timor Leste. Terkait dengan perekonomian itu dua PR-nya. Yang hari ini nanti akan dicoba dipelajari awal adalah membangun koridor ekonomi perbatasan antara Timor Leste dengan NTT dan di Palu sudah diinisiasi di Enklave Oikusi. Nanti setelah ini saya coba lihat ke sana langsung. Satu yang harus kita siapkan di Lemanas, kalau teman-teman yang mau bertanya tentang itu, koridor ekonomi perbatasan. Lalu yang kedua tentang bantu Timor Leste untuk mendapatkan komunitas utamanya apa? Ya, Pak Presiden yang mengatakan itu Timor Leste kan mirip-mirip dengan NTT, terutama Pulau Timor, ya, secara iklim, topografi dan seterusnya. Kalau dilihat dari Pulau Timor, kuncinya untuk pertanian itu air. Kuncinya air. Saya pernah tinggal di Timor Leste cukup lama, jadi tahu potensi air di Timor Leste itu ada di Los Palos. Ada sakit di Los Palos cukup besar. Kalau itu bisa kita patik untuk bendungan, baik untuk irigasi maupun pembangkit listrik, mungkin ada potensi. Kalau itu susah dilakukan, ya, seperti model di Pulau Timor ini, embung yang kita. Tapi kita punya perintah dua itu, koridor ekonomi perbatasan dan komunitas
Dubes juga hadir. Kita sudah melakukan kontak dari timnya Pak Ramos Horta, dan nanti ke depan bulan-bulan ke depan Lemhanas akan semakin dalam dan akan semakin sering ke sini untuk mempelajari bagaimana Indonesia, NTT, dan Timor Leste bisa berkolaborasi. Pertama fokus ke enklave perbatasan, tetapi kemudian fokus ke komunitas. Ya, peluangnya sangat-sangat besar sebetulnya. Pendapatan per kapita Timor Leste itu belum sampai $1.500 per kapita. Kita sudah 3 kali lipat mereka. Ya, pendapatan per kapita yang kita sudah menuju 4.500, mereka 1.500, dan dari 1.500 ke titik kritis menuju 3.800, kalau normal itu butuh waktu 20 tahun. Jadi Timor Leste akan mencapai posisi kita di tahun awal 90 itu 20 tahun lagi kalau tidak ada akselerasi. Dan pengalaman kita, pengalaman negara-negara lain, begitu satu negara bergerak dari 1.500 menuju 4.000, ya, titik kritisnya biasanya di 3.800, biasanya gejolaknya tinggi. Biasanya gejolak sosial politiknya tinggi. Begitu gejolak sosial politiknya tinggi di perbatasan itu, nanti kalau ada apa-apa yang pusing duluan adalah gubernur itu. Pasti pusing duluan. Karena itu kita juga punya kepentingan bagaimana caranya mereka bisa bergerak dari 1.500 ke 3.800 PDB per kapita itu, ya dengan memiliki potensi-potensi ekonomi yang dimanfaatkan, sembari kita berusaha untuk membantu mereka juga melakukan konsolidasi demokrasinya dengan cara metode yang mereka lakukan. Nah, itu dari saya, Pak Gubernur. Sekali lagi terima kasih atas sambutannya, dan akan semakin sering nanti kami dari Lemhanas NTT dan kita sama-sama. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, atas izin Bapak Gubernur kami akan membuka sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi pertanyaan atau masukan, kami silakan. Pertanyaan kami Pak, berapa APBD untuk pariwisata, pengembangan pariwisata itu dijadikan flyover, dan konsepsi untuk penguatan mendukung MICE ini dari sarana prasarana pariwisata, SDM, dan pengembangan lumbung pangan dan juga ke sektor kesehatan. Karena kalau bicara pengembangan pariwisata ada ekosistem itu jadi kebijakan dari Bapak. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih Bapak Gubernur, Pak Rektor, juga tentu saja Bapak Andi untuk paparannya. Pertanyaan saya mungkin lebih klise ya, yaitu mengenai pendidikan. Ketika kita bicara pendidikan, itu menjadi dasar dari apa yang tadi Bapak Ketua sudah jelaskan. Ini terkait dengan isu kemiskinan dari Bapak Gubernur juga katakan. Jadi kalau kita bicara tentang kemiskinan, bahwa itu adalah bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia. Kalau kita bicara tentang SDM, bagaimana soal pendidikannya. Nah, kita ini kan sudah masuk di era bonus demografi, ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak sebagai gubernur, ya, atau bersama tim telah mempersiapkan fondasi untuk di prasarana pendidikan yang bisa menjawab, karena setiap wilayah pasti berbeda, paradigmanya berbeda. Nah, tentu di NTT ini pasti ada kekhususan. Ya, kalau tadi dikatakan bagaimana nanti untuk ekonomi hijau itu mencakup apa, kemudian biru mencakup apa, sehingga nanti pendidikan atau basic pendidikannya nanti bisa menjawab kebutuhan yang mendasar. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana strateginya Bapak
karena ini juga akan terkait dengan bagaimana ketersediaan lapangan kerja, gitu ya. Kemudian yang ketiga juga kalau kita bicara tentang era digital, kita kan akan sekarang 4.0 akan masuk ke 5.0 yang konon katanya lebih menekankan pada sisi manusia. Jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak di bidang pendidikan untuk bisa mengatasi kemiskinan secara segera? Terima kasih. Langsung saja saya kira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Gubernur Jawa Timur, yang saya hormati Pak Sulaiman dan juga pimpinan di Provinsi Jawa Timur yang saya hormati. Izin saya Dilman Suherman beserta nomor 2 ingin mendapat pandangan dari Pak Gubernur terkait tadi sudah dipaparkan mengenai potensi Nusa Tenggara Timur dari berbagai aspek, apakah itu tenaga kerja, kemudian gelombang laut, kemudian juga keunikan, uniqueness dari NTT ini hanya ada di sini di dunia, tidak ada lagi di Komodo. Kemudian banyak hal yang bisa diberdayakan menjadi nanti untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan ini adalah dengan potensi-potensi tadi itu bagaimana ya, relasinya dengan IKN tadi disampaikan oleh Pak Gubernur juga, karena mungkin saya punya pandangan bahwa IKN ini semacam peluang yang diberikan kepada quote-unquote ke Indonesia Timur untuk menjadi sektor pembangunan di Indonesia Timur. Karena mohon maaf, menurut pendapat saya pernah Pak Gubernur dulu tahun 90 saya mendarat saja di sini untuk tugas ke Timur Timur 3 bulan. Jadi saya punya memori yang cukup dalam di sini. Perkembangannya mungkin belum optimal. Jadi bagaimana ini nanti mensinergikan antara potensi IKN yang memang mempunyai radiusnya dengan Indonesia Timur ini bisa dioptimalkan dengan potensi-potensi yang dimiliki tadi, termasuk potensi pariwisata yang digambarkan oleh Pak Gubernur. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, gini. Bicara pariwisata, hampir kita di seluruh Indonesia itu kekuatannya itu pariwisatanya luar biasa. Kita compare dengan negara-negara lain yang kita berkunjung di dimanapun, Indonesia itu punya keragaman pariwisata yang sangat luar biasa. Apalagi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu saya bukan karena saya bodoh, memang ini tempat yang Tuhan berikan yang sangat luar biasa. Kita bergeser dari satu kabupaten ke kabupaten lain sudah beda, bedanya ekstrim. Budaya beda, ya kecerdasannya juga berbeda, ya itu luar biasa. Karena itu memang ini negeri yang sangat kaya, Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau kita bicara pariwisata, nomor satu setuju bahwa kita bicara tentang wisatawan datang siapa, kelasnya apa yang datang. Jadi MICE itu salah satu, manapun MICE salah satu. Model seperti Labuan Bajo, MICE yang diatur tidak seperti tempat lain, karena kelas yang datang itu kita siapkan. MICE yang datang kelasnya siapa? Karena dia mempunyai daerah yang sangat terbatas dan dia memang dijual dengan diri semula. Nah itu beda di sana. Nah itu saya mendorong bintang 5, bintang 6. Tidak ada bintang 4. Bintang 4 didorong kepada community based tourism. Di CBD jadi dokter. Kenapa? Kita tidak boleh melihat
bermunculan lalu kue pariwisata itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, karena itu kita harus kebijakan pemerintah daerah adalah membuat pada kelompok besar investor ini untuk bintang 5, bintang 6. Hari ini bintang 6 ada 2 sudah berdiri di Labuan Bajo, bintang 5-nya sekian banyak. Tetapi bintang 4, bintang 3 itu diberikan kepada community based tourism. Jadi kita akan membawa mereka, rumah mereka kita siapkan, dan desain mereka sehingga model seperti Scotland. Orang tinggal di rumah tetapi servicesnya itu 5 star. Nah, itu yang kita siapkan. Sehingga ini dia bisa berjalan dengan baik. Karena targetnya adalah menyelesaikan kemiskinan. Tidak mungkin kita menyelesaikan kemiskinan dengan teori trickle down effect. Kan teorinya begini, datang investor besar, trickle down effect. Datang investor besar, dia membangun luar biasa, lalu netes lah kayak miskin. Tapi kan kalau ternyata tidak, orang kaya ini tidak netes. Makin dia besar, dia membangun lagi ekspansi. Maka kebutuhan itu ekspansi, dia netes dia tidak sempat netes. Karena itu kita berubah dalam konsep berpikir. Ada konsep investor besar dengan standar bintang 5, bintang 6. Terbaik tempat 3 itu dia harus turun kepada community based. Sehingga CDP-nya jalan, tetapi yang ini juga jalan. Sehingga tidak lagi kita perkembangkan pada teori penyelesaian kemiskinan trickle down effect, itu tidak lagi kita bahas di Labuan Bajo. Itu teori ekonomi yang dapat kita terapkan. Inilah yang tadi buat di Labuan Bajo, karena dia mempunyai alam yang sangat indah. Ini belum pernah saya temukan di dunia sekelas itu, belum ada. Bicara Bunaken, bicara ke Raja Ampat punya berbeda. Tapi kalau di Labuan Bajo itu bukan cuma taman nasional, alamnya dan segala macam indahnya betul. Nah, itu belum pernah Labuan Bajo kita ngomong. Nah, itu kenapa ribut tentang proyek jadi begitu? 2 pulau itu dikasih menjadi konservasi yang ribut. Nah, dia tidak ribut jadi itu di Indonesia. Kelompok-kelompok yang tidak mengerti aja, tapi yang ngerti tidak ribut. Kelas seperti Prof. Emil Salim bahkan sangat mendukung pikiran Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk Prof. Emil Salim, profesor yang paham Indonesia belum ada sekelas untuk bicara konservasi, belum ada sekelas Emil Salim. Dia telah memberikan dukungan luar biasa dari YouTube ini. Bergeser ke Sumba, kita akan berbeda. Dengan budaya dan segala macam. Satu-satunya resort terbaik di dunia itu ada di Sumba. Ini Sumba. Itu terbaik di dunia. Ada satu villa yang harganya $30.000 per malam. Jadi itu ya sekitar 400 juta lah per malam kalau kita bayar itu sekarang. Tapi itu dia antrinya luar biasa. Kelompok ini kelompok khusus. Sekarang saya minjamkan ke kawasan itu tidak bisa diinvestasikan oleh biasa. CBD yang kita tarik keluar, daerah itu menjadi daerah yang investasi yang besar. Cuma Will Smith, aktor Hollywood itu mereka digeser. Jadi kawasan itu kawasan yang dikunjungi oleh para Hollywood, artis-artis Hollywood saja. Jadi itu Sumba itu berdiri sendiri, itu harus sendiri. Pulau Rote berbeda. Nah, jadi Rote itu di selatan Indonesia itu sekarang di sana kalau kita ke sana itu sudah penuh dengan orang Australia. Mereka datang, kami itu retired dari Marinir, retired dari Navy, retired dari mereka di situ. Kami nama orang Rote maka bertumbuh di sana. Nah, ini didesain oleh pemerintah secara baik. Karena itu APBD, kemana APBD yang pergi? APBD dia tidak menuju kepada pembangunan akomodasinya, tapi dia pada accessibility dan awareness. Itulah APBD. Dan fact is esensial. Maka accessibility di dalam sana. Kita tahu bahwa jalan Nusa Tenggara Timur itu paling parah. Kami 1.500 jalan terusak. Dalam pemerintahan kami hari ini saya selesaikan 1.150 jalan. Itu terbesar dalam sejarah pembangunan jalan di ini. Kenapa itu didorong? Karena akses itu penting. Kalau dia aksesnya tidak bisa masuk, kami akan bermasalah. Akomodasi yang didorong pada investor dan CBD. Jadi kita dorong dia ke sana. Sehingga kita pinjamkan APBD-nya ke sana. Kedua, pada awareness, pelatihan kepada masyarakatnya, latihan kepada para pimpinan daerah atau pelayan publik itu kita diskusikan dengan teman-teman dari dunia pendidikan. Kalau tadi ditanyakan itu akan related ke sana. Nah,
ini harus dibangun. Bagaimana kita membangun dunia pendidikan di sana? Maka kita punya local resources base itu menjadi kekuatan pendidikan kita. Kenapa NTT ini di sini? Karena dia sekolah tidak berhubungan dengan kekayaannya. Kekayaan alamnya seperti teluk-teluknya luar biasa, tapi tidak ada budidaya. Nah, kita harus ke sana. Program pemerintah budidaya ikan seperti Pak Gubernur mana? Budidaya ikan, budidaya lobster. Ini harus sekolahnya itu akademi lobster, akademi ikan kerapu, akademi ikan kakap, akademi bambu. Jadi sekarang kami tidak ada lagi bicara tentang sarjana perikanan, sarjana ikan apa? Air kerapu saya. Oh, mana bambunya? Air bambu. Sarjana bambu, mana bambunya? Nah, kami punya. Jadi sekolah-sekolahnya begitu. Jadi akademi bambu. Kenapa bambu itu penting? Walaupun dia tidak masuk dalam jenis pohon, tapi itu disebut terumbu besar. Maka kalau bicara emisi karbon terendah untuk tumbuhan tidak ada bambu, karena bambu itu termasuk pohon. Dia pohon, dia masuk dalam bambu atau jadi terumbu. Walaupun dia termasuk minus kalau untuk penyumbang emisi karbon, dia minus. Karena tidak ada semua bambu itu semuanya dapat disekat. Satu kelompok bambu ada 5.000 liter air tersiapkan di sana. Karena itu untuk mengatasi latar di Sulawesi Tenggara Timur, itu ke depan kami siapkan bambu. Dan satu-satunya, walaupun Kementerian Kesehatan katanya siapin bambu, tapi waktu kemarin saya Pak Presiden, bambunya satu benih itu mereka siapkan dengan 12.000. Saya bilang itu mahal sekali. NTT siapkan cuma 2.500 satu jenis bambu, satu pohon bibit bambu 2.500. Itu dikerjakan dengan pemberdayaan. Kami nyiapkan 2.500.000 bambu terbesar di Indonesia pada NTT, walaupun provinsi miskin begini, kami tak besar untuk siapin itu. Karena kami mau kita ke depan seluruh lahan kritis itu di situ tuh air-airnya tersedia. Karena setiap rumpun bambu satu rumpun bambu ada 5.000 liter air dalamnya. Nah kalau kita siapkan ini dengan baik, sekolahnya jangan sekolah sarjana ekonomi, tidak. Dia lulus akademi bambu, maka mulai dari berpikir tentang tanam bambu, berpikir tentang bagaimana bambu, sampai dari bambu itu dipakai, dia akan dunia sekarang menuju ke bambu. HRS bilik semua akan bambu. Sepeda bambu. NTT melahirkan sepeda bambu yang dipakai Pak Jokowi nanti dikasih kepada 50 beberapa presiden yang hadir di itu sepeda bambu dari Flores. Itu diberikan oleh dari NTT. Nah, kita punya kekurangan dari pendidikan kita. Pendidikan kita itu tidak related terhadap local resource basic. Karena itu kami siapkan itu. Contoh paling gampang. Kita kalau ke Vietnam, kita melihat bahwa Vietnam itu teluk-teluknya semua selesai dengan lobster. Semuanya. Seperti tadi Gubernur masuk bilang, kekuatan ekonomi biru itu sangat luar biasa. Dan saya sepakat, dunia sedang menuju ke sana. Indonesia itu paling kaya di sini. Itu bicara tentang tadi Norwegia. Norwegia itu cuma satu, dia salmon aja. Tapi devisa terbesar Norwegia itu, walaupun dia punya minyak besar, Norwegia, dia jual minyaknya kalah, devisanya kalah dengan ikan salmonnya. Pada satu aja, seluruh ada 10 komoditi terbesar di dunia. Itu 9-nya punya Indonesia. Satu saja punya Norwegia. Kita punya salmon, tidak ada salmon laut, tidak ada tempat. Tapi kita punya kepiting, kita punya kerapu, kita punya lobster, kita punya udang, kita punya kakap, kita punya teripang. Kita hampir punya 9 komoditi terbaik di dunia, tapi memang tidak terkenal karena tadi itu Pak Adi katakan. Mindset kita itu bukan mindset archipelago, mindset kita itu mindset kontinen. Itu mindsetnya. Karena itu kita tidak tertarik untuk bicara kepulauan itu sebagai kekuatan. Kita bicara daratan menjadi kekuatan. Harusnya kan pulau itu menjadi kapal induk untuk melayani lautnya. Tapi kan kita terbalik. Lautnya dianggap sebuah pemisahan. Nah itu mindset. Jadi saya setuju dari penamaan PLN Tangsel itu merupakan mindset itu. Nah, karena itu memang provinsi ini pendidikan macam apa menurut mulai dari pemerintahnya dan pendidikannya nyatu. Tidak boleh pemerintah yang kerja pendidikannya yang ngerti. Karena itu saya kerja tentang pertanian, maka dia harus langsung punya salah pertanian. Saya kepada SMK pertanian, saya tanya pertama bukan tahu tentang apa, mana lahan. Nomor satu dulu, dia mengerti tanam, dia dapat uang, dia semangat. Karena tidak mungkin kita bicara tentang pendidikan tanpa hasilnya gimana. Ujung-ujung terukur secara tangible kan uang. Kalau ilmu kan intangible. Tapi begitu dia menunjuk karya dan dituangkan, itulah tangible. Karena pengetahuan itu intangible. Dia dapat diukur dia punya kemampuan di satu uangnya berbanyak gitu. Nah itulah dia dapat diukur
intangible itu turun pada tangible-nya itu. Nah, karena itu saya menolak gadis-gadis pertanian bicara tentang SMK, maka dibicarakan relasinya, hubungan mereka adalah berapa lahan yang kamu punya, guru yang punya lahan berapa banyak, tanam berapa banyak, panennya berapa. Ketahuan bahwa pengetahuan itu bertambah. Benih yang dipakai apa? Hari ini kan BC 18 itu bisa menghasilkan untuk pakan ternak dengan jagung hibrida 1 hektar itu bisa dengan minimal 7 ton, minimal dengan BC 18. Dan kami bisa nyiasati itu kenapa? Dunia pendidikan kami dorong untuk riset alam. Kalau hujan cuma 3 bulan, kamu harus panen 2 kali, maka tidak pilihan. Begitu jagung itu 70 hari, kamu sudah pangkas daun jagungnya, lalu sisip, sehingga begitu jagung dipanen, jagung yang sini sudah 1 bulan. Jagung tidak banyak butuh air. Hujan ampas-ampas terakhir musim April itu kita akan siapkan untuk panen di bulan Juli. Maka NTT panen 2 kali, bukan karena kami sisip, itu pengetahuan, itulah pendidikan. Jadi pendidikan itu menjawab. Nah, pendidikan macam itulah yang ingin kita dorong, supaya dia menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi tantangan di NTT, iklim yang begitu bukan menjadi masalah selama manusia itu cerdas. Jadi saya menunjukkan itu. Yang kedua, peternakan kita membawa teman-teman dari Brazil. Saya bilang Bapak Presiden memasukkan 1 juta sapi untuk menyelesaikan masalah kita punya daging premium di Indonesia. Tapi Pak nggak bisa Pak, Bapak bawa 1 juta ngasih kepada Kementerian Pertanian, kasih ke gubernur, ngasih ke ini kan orang bodoh, nggak ngerti, jadi nggak pernah dagang, nggak pernah kerja mana, masa dia ngerti. Kita bawa aja ekspor dari entah dari Australia, dari mana, bawa aja sini. Nah, kami bawa. Mereka sekarang punya standar yang saya lihat di Brazil, tapi sama kita buat sini. Karena di Sumba itu baru 1 hektar. Kita baru mulai dari 1 hektar, jadi sapi itu di tagging dan segala macam kita ukur setiap hari kita lihat secara digital. Sapi ini makan ini naik berat badannya berapa, per kilonya per hari berapa. Ini kita tahu. Dia makan garam berapa, minum airnya berapa, makan rumput berapa, rumput apa yang makan, kami tagging semua masuk dalam digital. Jadi kami tahu. Itu kalau Bapak nanti teman-teman datang di Sumba Timur, itu kami akan bawa. Lalu lihat video saya pernah marah-marah Raja Sumba, Pangsal Sumba, kami panggil ada kata-kata seperti itu. Nah, karena itu mimpi ini. Saya membangun itu daerah itu karena itu daerah penyumbang kemiskinan terbesar. Lahannya tidur, saya bilang tidak lahan tidur, karena pemimpinnya tidur, manusianya tidur, maka lahannya pengongan. Dan itu kita sedang dorong itu. Sekalian dengan sorghum di sebelahnya, kita dorong juga sorghum 1.100 hektar ke sana. Nah, ini desain pembangunan ekonomi untuk kita menjawab tantangan saudara itu. Jadi, kalau nantinya kita pendidikan model seperti ini, kita akan mampu memangkas kemiskinan saudara itu. Dari 10 provinsi penurunan kemiskinan manusia miskin di Indonesia, itu dari Indonesia Timur cuma 1, cuma NTT. Dari Jawa, lari Sumatera, balik lagi nomor 9 NTT, kembali lagi ditutup oleh Sumatera Barat tahun 2021. Nah, saya tidak tahu 2022, tapi 2021 satu-satunya provinsi Indonesia Timur yang menurunkan orang miskin terbanyak 37.000, walaupun kena COVID, kena badai Seroja, kena ASF, badainya apa ya saja? Seroja hancur-hancuran, ASF babinya mati begitu banyak karena COVID, tapi provinsi ini mampu menurunkan angka orang miskin 37.000 orang miskin itu. Nah, apa strateginya? Kolaborasi dengan TNI Polri, kolaborasi dengan para perusahaan, kolaborasi dengan pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, cuma ada kecelakaan lewat tempat ini sudah saya bilang Pak Gubernur. Kita punya masalah pada dana desa. Dana desa ini mereka bentuk yang namanya BUMDes. BUMDes adalah sebuah desain keperluan yang berada dalam negara ini. Itu tolong sekali. Kita tahu BUMN ini kan kita BUMN. Di rumah pasti orang hebat semua. Bangkrut. Coba cek. Banyak BUMN yang bangkrut. Itu toko sekolahnya luar biasa, pengalaman bangkrut ya. Ini BUMDes. Sekolah nggak ada. Sekolah nggak pernah, ngurus perusahaan nggak pernah, mau dikasih. Saya bilang ibu, kok kita masih bodoh terus ya? Kenapa kebuluhan itu tidak terus kita ya? Saya bilang nggak mungkin. Yang benar adalah koperasi yang sudah matang. Mereka koperasi kabupaten atau di desa yang sudah matang. Inilah mereka disupport untuk mereka membangun usaha desa. Jangan mudah. Saya sudah bilang menteri desa, ini sebuah kesalahan keperluan yang kita tunjukkan kepada publik. Sudah tahu lah BUMD, BUMN namanya. BUMD udah lah, BUMD pasti mati semua. Udah mana BUMD? Saya dari sini lah BUMD. Tapi
Sejarahnya BPI ini, saya datang BPI-nya untung berapa? BPI masih untung 10 miliar. Nah gimana? Di Supre tapi tetap utang. Ini sama. Jadi saya bilang, itu premisnya itu sudah premisnya bahwa BUMN dengan dipimpin oleh orang-orang terhormat, terhebat, pintar, ya waktu. Maka dipastikan BUMDes yang dipimpin oleh orang yang tidak terlatih dengan pengetahuan terbatas dapat dipastikan pasti bangun. Nah itu apa itu? Premis minornya begitu. Tetapi ternyata itu kita lakukan. Artinya yang salah siapa sebenarnya? Nah itu lewat tempat ini saya menyampaikan dibubarkan saja Pak. Itu dibubarkan, dia disiapkan anggarannya lewat operasi yang sudah matang, mereka sudah matang dan banyak sekali operasi matang hari ini. Mereka disupport lewat itu. Lalu bagaimana kita menuju ke IKN? IKN akan tergantung sekali terhadap supply chain. Dengan posisi di hari yang supply chain dia seluruh supply chain akan bermasalah. Maka yang dia akan menyuplai. Kita bicara tentang ikan, tadi seperti Pak Gubernur pernah sampaikan. Kekuatan ekonomi biru, baik Papua, mulai dari Arafura, Banda, Laut Flores, Laut Sawi, itu kekuatan ikan. Kita punya masuk nomor 3, nomor 4 juga karena itu tidak terjadi. Kita tidak lakukan itu dengan baik. Baik menurut Papua, Papua Barat dan Maluku Utara tidak mengerjakan ini. Tapi kalau Mama Kementerian nanti, kuotanya itu disiapkan dengan baik. Lalu dibuat tender seperti kapal itu, di tender ke dalam wilayah tertentu, dan itu diterima, maka menurut saya perikanan akan luar biasa ya. Akan luar biasa ya. Kita bicara tentang 73 triliun saja, itu ada di Flores Timur sebagian dalam batu. Itu 73 triliun. Hasil riset kami itu dan saya sampaikan Presiden juga pada Menteri Kelautan, dia sepakat bahwa angka itu benar. Dan kekayaan kita ini sangat luar biasa. Nah kali itu saya yakin dengan energi yang begitu hebat, seperti tadi Pak Gubernur sampaikan, pilihan IKN tidak ada pilihan kalau energi baru terbarukan, dia harus tetap dari daerah lain. Salah satu Nusa Tenggara Timur. Dan itu kabel laut. Memang kabel itu bermasalah karena di dunia ini kabel cuma kabel laut untuk listrik hanya bisa disuplai oleh satu negara. Itu adalah Italia. Italia yang disuplai. Sekarang Korea sedang berlatih. Kita harapkan Korea juga bisa selesai. Risetnya cepat untuk dapat. Tapi hari ini yang punya experience terbaik untuk teknologi terbaik untuk arus, untuk membawa arus listrik bawah laut dengan kabelnya adalah dari Italia, perusahaan tuan dari Italia. Kita sudah berdiskusi banyak dengan mereka. Kami mau menjual ke Singapura juga, tapi IKN juga kami siapkan itu. Kami siapkan karena kami potensi di Sumba itu 10 giga. 10.000 giga berarti ada 10.000 hektar yang akan disiapkan. Hari ini Australia tidak tertarik lagi menuju ke sapi karena mereka 1 hektar dia hanya maksimal isi 2 ekor. Satu hektar. Sementara 1 hektar itu 1 giga. Dia untungannya itu lebih hebat dari urus sapi. Karena itu mereka tidak tertarik lagi di sapi. Mereka bergeser semuanya dari baru terbarukan khususnya matahari. Karena mereka siapkan 2-3 giga untuk dikirim ke Singapura. Karena mereka merasa lebih baik saya kirim ke Singapura. Ke depan saya diuntung daripada saya buat sapi yang 1 hektar cuma 2 ekor. Apalagi rumput yang terbatas 1 hektar 1 ekor. Dan yang rugi sekali kalau 1 mega itu akan menguntungkan sekali begini. Karena itu dunia sudah berubah. Saya bilang, oke, Australia begitu berubah karena dia punya kebijakan terhadap peternakannya untuk daging terbaik. Kita jangan juga ikut. Kita juga bertahan karena dunia juga walaupun ke depan orang tren makan ikan akan lebih banyak dibandingkan tren makan daging ke depan. Dunia akan menuju makan ikan. Mau hari ini tidak lambat, tapi dunia akan menuju ke sana. Protein ikan itu, protein biru itu akan menguasai dunia. Suka tidak suka. Nah kita juga siapkan di sana, tapi pasti juga ada orang yang tetap mau makan daging. Nah kita juga siapkan yang terbaik. Saya bermimpi 2030 itu NTT harus menyuplai 80% kebutuhan daging premium Indonesia. Tidak apa, sebenarnya yang saya bilang kepada Bapak Menteri, kamu tidak boleh larang impor. Yang diimpor adalah daging raya. Tapi daging premium tidak boleh itu karena itu pesannya pesan intelektual, pesan kecerdasan. Begitu kita punya daging impor itu tidak lagi daging raya, tapi semua daging kita punya daging premium menunjukkan bahwa peradaban pengetahuan kita di atas. Tapi kalau kita impor itu daging premium menunjukkan bahwa peradaban pengetahuan kita paling bawah. Itu pesan peradaban itu sebenarnya. Karena itu saya harapkan dengan kita diskusi hari ini, NTT siap. IKN banyak terutama Sulawesi Tengah itu bisa kasih batu dan segala macam. Nah, NTT nomor 1 sumbangan terbesar itu dari baru terbarukan. Karena kami di sana arus lautnya pada energi itu belum kita bahas secara serius. Saya akan dapat hasil nanti November ini akan dapat hasil dari setelah. Dan saya pastikan itu salah satu yang bisa diekspor. Dunia menuju ke sana. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan
penyerahan. Wagub ngomong sebentar, dikit. Begini, ini Pak Gubernur tadi kena pakai wagubnya yang pintar, karena wagubnya itu KS 4. Jadi ini yang normal saya. Jadi saya jelek-jelek begini KS 4. Bukan PPRA 4. Jadi kalian ini ibu saya sebenarnya. Jadi gubernur pintarnya kena di belakangnya ada bulu saya. Dan kemudian saya dengan bapaknya Pak Teo ini kami sama-sama anggota DPR bapaknya Pak Andi. Jadi teman-teman sekalian, memang itulah gubernur saya. Gubernur saya itu saya orang Edo Pak, Edo kalau di Kristen. Dia itu ada prinsip kulihat kalau anak murah, katakan benar itu benar, katakan salah itu salah. Walaupun pakai bahasanya. Jadi hari-hari kita begitu. Dan gubernur saya itu ngomong apa adanya. Memang dia yang pintar Pak. Tapi pintar karena memang di belakangnya ada orang dari Indonesia. Kalau mau batik Irfan Mitori, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan cendramata dalam hal ini oleh Lemhanas RI kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Lemhanas RI. Pertama oleh Gubernur Lemhanas RI pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ini sejarah. Kalau bapak jangan kita terkenal sama anaknya kita juga berdiri gitu. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Lemhanas RI. Pak Gubernur, ini walaupun komodonya mati, tetapi ini pesannya bahwa Bapak pernah bertemu dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur. Baik, telah selesai. Baik,